Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema Raja Asa, bagian yang ketiga dari kerajaan Yehuda dari 2 Tawarikh 16. Perjanjian Asa dengan Aram. Asa memerintah selama 41 tahun. Kurang lebih 35 tahun Asa mencatat kegemilangan dalam pemerintahannya. Saya pun sangat mengagumi sepak terjang dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Asa. Namun sangat menyesal bahwa 6 tahun terakhir hidup Asa dalam pemerintahannya sangat menyedihkan. Hal ini menjadi pelajaran dan cermin buat saya secara pribadi sebagai pelayan Tuhan agar jangan mengulangi kesalahan Asa. Bagaimana akhir dari kisah Asa? Pada tahun ke-36 masa pemerintahannya, Baesa Raja Israel maju berperang melawan Asa di kerajaan Yehuda. Nah, karena Asa merasa kewalahan, maka ia meminta bantuan kepada Ben-Hadad, Raja Aram, dengan cara menyogok Ben-Hadad dengan memberikan sejumlah emas dan perak yang ia ambil dari perbendaharaan rumah Tuhan dan juga dari perbendaharaan rumahnya atau rumah raja. Lalu ia meminta Ben-Hadad untuk membatalkan dukungannya terhadap Baesa, Raja Israel. Sebaliknya, Asa meminta agar Ben-Hadad, Raja Aram itu memberikan dukungannya kepada Asa sendiri dari kerajaan Yehuda. Nah, Ben-Hadad pun menyetujui permintaan itu. Dan Aram lalu mengadakan serangan-serangan ke kota-kota perbekalan di wilayah kekuasaan Baesa, Raja Israel, dan akhirnya mampu menaklukkan kota-kota tersebut. Tindakan Asa yang meminta bantuan dari Aram sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengutus nabinya, yaitu Nabi Hanani, kepada Asa dan memberikan peringatan kepada Asa sebagai berikut. Hai Asa, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena tindakanmu itu, maka terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu, alias engkau kalah. Bukankah engkau punya pengalaman di masa lampau dengan orang Ethiopia dan Libya yang jumlahnya sangat besar, melebihi jumlah pasukanmu? Mereka mempunyai kereta dan kuda yang sangat banyak. Namun demikian, karena engkau bersandar kepada Tuhan, engkau diizinkan menang walaupun pasukanmu sedikit jumlahnya. Mengapa demikian Asa? Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Jadi, tindakanmu yang terakhir ini, engkau bertindak bodoh. Oleh sebab itu demikian firman Tuhan, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudara, apa respon Asa ketika ditegur dan diberikan peringatan seperti ini? Asa melakukan tindakan yang sangat menyedihkan. Ia sakit hati, bahkan ia marah dan memasukkan Nabi Hanani yang memperingatkan dia itu, dimasukkannya ke dalam penjara. Juga tidak selesai di situ, ia juga menganiaya beberapa rakyatnya karena kemarahannya. Akhirnya apa akibat yang diderita oleh Asa atas tindakannya itu? 3 tahun kemudian Asa mengalami sebuah penderitaan sakit pada kakinya. Dan sakitnya semakin parah. Lebih parahnya ialah dia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi mencari pertolongan tabib-tabib atau dukun-dukun. Akhirnya Asa pun meninggal. Dan dikubur dalam kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Nah saudara, pelajaran penting apa yang dapat kita petik di sini? Asa memulai pemerintahannya dengan baik, namun mengakhirinya dengan sangat buruk. Seharusnya starting well, finishing well, artinya memulai sesuatu dengan baik dan mengakhirinya dengan baik pula. Atau minimal
Mungkin memulainya buruk, tapi mengakhirinya usahakan dengan baik. Mari saudara, jadikanlah kisah ini, kisah sejati ini, awasan dan cermin bagi hidup kita dalam pengiringan kita akan Tuhan. Sebab mata Tuhan tidak berhenti menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Ingat pengalaman-pengalaman saudara bersama Tuhan di masa yang lampau. Jadikanlah itu tonggak sejarah bahwa Allah tidak berubah. Ia yang pernah menolong saudara di masa lampau. Ketika engkau bersandar penuh kepadanya, Ia juga akan menolongmu saat ini ketika engkau bersandar penuh padanya. Sekali lagi, jangan bertindak bodoh seperti Asa. Sesungguhnya Asa pernah mengalami zaman keemasan. Ia pernah mengalahkan musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak dari pasukannya. Namun Tuhan mengizinkan Asa mengalami kemenangan, walaupun pasukan dia sedikit. Karena apa? Ia bersandar penuh kepada Tuhan. Tapi pengalaman yang indah ini ia lupakan begitu saja. Semoga kita tidak seperti itu, saudara. Tetapi setia sampai mati. Amin.